Bertemu jangan jemu, Oke, cakep, berpisah jangan gelisah. cakep. Bukan perpisahan yang harus kau tangisi, Oke. tetapi pertemuanlah yang wajib kau sesali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Balik lagi dengan aku Sinsin Asmi. Di sini aku selaku host yang akan nemani kita pada podcast kali ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait zakat membangun kemandirian ekonomi umat bangkit dari lahat. Zakat bukan sekadar ibadah, tapi juga motor penggerak ekonomi yang bisa mengubah kehidupan. Dan hari ini tentunya sudah hadir bersama kita Ketua Basnas Kabupaten Lahat, yaitu Bapak Haji Hamdi Asral SPDI. Selamat siang Bapak. Yang selamat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari Lahat Pak? Sehat, lancar, tidak ada halangan apapun. Oke Bapak, langsung aja ya ke segmen tanya jawab ya Pak. Kemungkinan besar atau mungkin bisa Bapak jelaskan nih bagaimana Basnas Lahat itu memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tapi juga sebagai kekuatan ekonomi umat nih Pak. Kapasitas hukum ada dua, Oke. hablum minallah, Hablum. hablum minannas. Ya. Hablum minallah merupakan perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Harus sebagai seorang muslim balik sehat lahir batin untuk mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah dan sejenisnya. Oke. Itu dari sudut hukum syar'i ya. Tapi dari segi muamalah, ya, hubungan dan kebutuhan manusia sesama, itu sudut ekonomi sangat menentukan. Betul sekali. Dengan keberadaan Basnas khusus di Kabupaten Lahat yang mayoritas masyarakatnya masyarakat petani, Basnas turut andil besar dalam menghimpun, merencanakan, mengumpulkan, mengelola, mengembangkan maupun mendistribusikan kebutuhan masyarakat dalam beberapa hal kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kebutuhan primer pokoknya maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain dalam keseharian. Betul sih Pak. Ya, untuk sebagian orang mungkin menganggapnya zakat itu hanya sebagai ibadah ya Pak ya. Tapi ternyata banyak sekali dampak yang bisa diterima oleh masyarakat atau mungkin para mustahik ya terkait zakat ini tersendiri, apalagi sudah dikelola baik oleh kabupaten ya Pak. Betul. Menarik sekali nih Pak. Kalau boleh dijelaskan sendiri, Kabupaten Lahat sendiri tuh punya, mungkin khususnya di Basnas Kabupaten Lahat ini, punya program unggulan apa aja yang mungkin sudah dijalankan dari Basnas untuk pemberdayaan mustahik ini Pak? Lahat sudah menjalankan sampai saat hari ini dan detik ini, Pak Wakatiga ya, bahwa ada 5 paling indah itu program unggulan yang berjalan setiap tahun. Walaupun akan berakhir masa jabatan masih tetap kita lakukan. Tidak mundur. Ya, maju terus ya program-program yang telah kita diatur dalam RKT itu. Yang pertama masalah lahat religi. Hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan apapun itu. Apakah advokasi dakwah, HBI atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam hal ini itu program unggulan pertama andil Basnas Lahat. Andil Basnas Lahat tuh yang kedua Lahat Lahat sejahtera Pak ya. Kita memprogramkan rumah tidak layak huni menjadi RLHB rumah layak huni, baik berkolaborasi dengan Basnas RI, Basnas Provinsi ataupun program internal Basnas setempat kita lakukan, dan sampai hari sudah berjalan itu dan sangat dirasakan. Setiap penduduk yang tadinya rumahnya sangat tidak layak huni, setelah kita bangun pada umumnya tidak bisa menyampaikan kata-kata karena merasa sangat bersyukur dan berterima kasih bantuan Basnas itu terhadap kesejahteraan, terutama untuk akomodasi rumahnya itu. Betul Pak. Terus selain dari situ ada lagi Pak? Ada ketiga Lahat Cerdas. Sekolah-sekolah pengumpulan zakat infak sedekah melalui ASN CQ sekolah. Itu kita rekapitulasi, kita kembalikan kepada siswa.
tahun ini saja hampir 1.200 siswa ya kita bagikan. Yang klasifikasinya untuk tingkat SDMI itu 300.000 per anak. Setelah kita verifikasi keadaannya ke rumahnya. Untuk SMP MTS itu 400.000 rupiah. Untuk MA dan SMA itu 700.000. Untuk perguruan tinggi mahasiswa akhir yang sangat membutuhkan dalam KKN dan menyusun skripsi itu kita Iya, bantu Pak. 2,5 juta. Oh, kalau boleh tahu itu per bulan, Tidak. 6 Hanya- bulan sekali. Nah, Jadi dalam bentuk beasiswa ya, Pak ya? betul. Kemudian yang dalam bentuk produktif kita bantu UMKM, Oke. usaha kecil dan menengah. Itu setelah berapa proposal masuk bisa dalam bentuk modal ataupun sarana. Oh, Bisa ada kalau- dua, jadi Nah, modal jadi ada kalau dua. perlu atau sarana. Misalnya gerobak dorong, itu kan Mm-mm. sarana. Iya betul, Pak. Atau apa gerobak gorengan, Iya. gerobak sate, gerobak bakwan, tekwan segala macam itu. Sesuai dengan yang Sesuai dibutuhkan kebutuhan. mustahik ya, Betul. Bapak ya. Langsung kita buatkan, kita selesaikan, kita panggil, serah terimakan dengan pemerintah setempat kita ajak. Ini dalam bentuk produktif. Oke. Bahkan yang barusan kita akomodir kebutuhan publik itu masalah kesehatan. Iya betul, kesehatan. Kesehatan kita melayani pasien rujukan. Oh. Jadi kalau pasien rujukan itu berobatnya untuk keluarga ini Iya, ya, kalau betul, Pak. yang si sakitnya kalau sudah ada BPJS, Mm-mm. nanti untuk keluarga yang ngantar itu tidak ada ongkos. Nah, Iya. kita bantu untuk dalam kota itu 500.000. Oh, buat transportasi Betul. mereka ya, Tapi Pak di ya? luar kota itu misal ke Morenim atau ke Palembang itu 1 juta. Menyesuaikan dengan jarak ya, Pak. Menyesuaikan jarak. Kemudian sarana kesehatan. Kita sedang berjalan sekarang ini bantuan kursi roda dan tongkat penyangga Mm-mm. sesuai dengan proposalnya. Oh, Masukkan proposal hari ini 3 hari kita pesan cepat sekali ya. cepat sekali. Oke, jadi Pak ya? mungkin buat orang-orang yang masih bingung zakatnya ya, ayo ke Iya. Basnas Kota Lahat gitu ya, Pak ya. Foto-foto serah terima penyerahan itu kita share ke grup-grup masyarakat. Oh, Grup jadi Pak Camat, Heeh. grup OPD, grup perangkat desa, grup Kemenak. Oh, jadi langsung di-share Langsung gitu. kita share. Nanti tahu dia, oh ini kegiatan Basnas Lahan ini. Oke, Masya Allah. Udah Saya itu yang mungkin tidak disampaikan oleh Basnas lain, kita rekapitulasi pemasukan setiap bulan itu kita share. Sehingga dibaca oleh Bapak Wati, oleh Sekda. Iya. Oh kami sekian masuk. Waduh. Misalnya Kemenak Lahat itu. Ada 2 yang paling besar di Lahat itu. Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama. Oh, yang paling rutin ya untuk Yang ASN rutin ya? bulanan itu musakit tetap. Kalau Dinas Kesehatan itu hampir 60 juta sebulan. Masya Allah. Kalau yang Kemenak itu 48 Pak ya. Rumah sakit itu 15. Belum lagi yang sekretariat DPR ada. Iya. Sekretariat Pemda, Bapenda. Benda. So, Berarti selain dari situ juga didukung juga ya. Betul. Berarti untuk literasi zakat malnya udah sangat berjalan nih Pak ya. Untuk Kalau lihat lingkup dari- ASN betul. Tapi Kalau- untuk usaha BUMN Masih belum. nonsen. Alasannya satu, Apa Pak? kami sudah di store pusat. Oh. Jadi harapan Basnas Lahat khususnya kepada Basnas RI dan mungkin melalui Rakorda atau Rakornas Basnas Provinsi supaya mengadakan audiensi dengan Menteri BUMN. Oke. Dengan demikian buat surat edaran atau perintah kepada seluruh PT-PT BUMN. perusahaan di daerah itu untuk melakukan zakat atau minimal infaknya ke Basnas tempat. Oke. Itu harapan gitu. Betul Pak. Banyak sekali ya. Biar dampaknya lebih Betul. menyeluruh juga kan Iya. terasa di daerah-daerah Benar, juga Pak ya. Khususnya yang mungkin terdampak dari pabrik atau mungkin BUMN yang ada gitu kan. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Mungkin kan dari semua program yang sudah ada nih Pak ya, apalagi program produktif terkait pembinaan atau mungkin pemodalan buat UMKM. Adakah Pak contoh dari misalnya yang sudah berhasil gitu Pak ya, dari mustahik itu sudah ke muzaki gitu di Kota Lahat? Mungkin dari program apa dan mungkin ada berapa orang Pak? Boleh dijelaskan? Yang jelas itu apa Pak? Z Chicken ya. Zman Pak ya. Nah itu awalnya kita bantu semua 6 juta. Nah, dia punya warung, modal toko, ngisi barang-barang kebutuhan ini pokok ya. Pokok. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah jadi muzaki dengan memberikan zakatnya 500.000 sebulan. Masya Allah. Ini masih berjalan gitu Pak ya? Masih berjalan dan alhamdulillah
kalau kita mendistribusikan dalam bentuk paket sembako Mm-mm. kepada mustahik di kecamatan, dia Iya. langsung antar. Oh. Nah, dari dana Heeh. itu tentu ada semacam apa ya, dikurangi sedikit dari harga pasar dan Iya, itu iya, Pak. masuk lagi ke kas Basnas. Oke. Baru. Berarti sangat produktif sekali nih Pak ya, uang zakatnya Alhamdulillah. nggak hanya terfokus buat penyaluran ke dana zakat konsumtif Tidak, aja, tidak. tapi udah masuk ke produktif. Dan itu sudah diperiksa oleh tim syariah Irjen Kemenak RI. Dilihat langsung. Masya Kan lahat Allah. lahat yang Iya, syariah. iya, udah dapat audit nih. Iya, alhamdulillah. Oke. Pak Robi dengan Pak Miftahul Huda itu kan dua orang itu. Masya Allah nih Pak. Oke, selain dari mungkin zakat produktif di bidang ekonomi nih Pak, tadi kan kalau di bidang pertanian tersendiri kan mengingat di Laha ada juga pertanian gitu kan Pak. Nah itu fokus ke program apa aja nih Pak? Sebetulnya kita sudah pernah coba di peternakan perikanan ya. Kita adakan verifikasi ke lapangan untuk melihat kondisi tempat ya. Ya, tipikal masyarakat itu kan tidak sama. Iya betul. Tidak sama. Susah sekali Pak. Susah sekali kan. Nyamain persepsi antara satu orang sama Betul. orang lain itu susah Pak. Kita sudah beberapa kali coba ternak. Ya, siko mati, 2 lenyap, 3 tidak bernapas lagi. Kapan ditanya kemana ini? Makan plastik. Tolong dipotong. Kita buka perutnya, plastik nanda. Ternyata bukan di dalam perut sapi itu tidak ada plastik, tetapi yang ada plastik itu banyak yang baru di bawah pokok batang kopi ini. Rupanya potong sapi itu untuk bagi dagingnya dengan plastik itu, bukan plastik. Bukan plastiknya di dalam sapinya. Ternak juga demikian. Kapan kita beri 40 juta untuk beberapa kolam itu. Kita awasi kan. Betul. Itu. Tapi kenyataannya itu tadi. Jadi nampaknya untuk lahat itu yang kelas-kelas semacam peternakan, pertanian ini kan apalagi sekarang sudah ada koperasi desa kan. Betul. Kita sangat hati-hati. Mereka bisa saja mendapatkan pupuk, itu bantuan pupuk misalnya kan. Iya. Sawah yang hanya 1,5 hektar, dia akui misalnya 4 hektar dengan sendirinya pupuknya banyak dapat. Padahal itu harus dikembalikan lagi dari hasil itu. Betul, akhirnya gali lubang tutup lubang. Justru petani itu sendiri masuk lubang akhirnya kan. Betul sekali Pak. Nah kalau boleh tahu nih, tadi kan kita udah bahas terkait program nih Pak. Tentunya terkait program untuk pendayagunaan pasti ada kayak giat-giat tersendiri dalam penghimpunan nih Pak ya. Nah kira-kira strategi apa sih Pak yang digunakan oleh Basnas Lahat terkait penghimpunan dana zakat gitu? Ya, mewakili Wakas 1 bidang pengumpulan, beliau bidang keuangan dan ini ya pelaporannya. Sebenarnya seluruh aspek strategi, metode retorika itu, baik ke instansi vertikal maupun instansi otonom sudah kita datangi, kita langsung audit, kita langsung audiensi, juga ke perusahaan-perusahaan kita sudah masuki. Bahkan kita susah sampai jenjang seluruh sekolah. Seluruh sekolah kiat kita melalui MKKS. Kita bagi per dapil. Misal beberapa kecamatan ini di sekolah ini, kecamatan ini sekolah ini dengan rekomendasi Diknas. Sudah kita lakukan itu. Sosialisasi, kita bawakan aturan-aturan yang ada regulasinya per Basnas ataupun undang-undang ataupun surat edaran Pak Bupati, perda, kita semuanya sudah ada itu ya. Sudah ada. Kemudian sampai ke perangkat desa. Perangkat desa kita kumpulkan melalui Pak Camat, kumpulkan Pak Camat. Jadi kita minta per desa itu kalau perangkat desanya 10 orang, setiap gajian itu 10.000 per orang. Berjalan sementara. Berjalan sementara. Lagi-lagi tipikalnya itu. Setiap kita mendistribusikan bedah rumah, kita panggil Pak Camat, kita ajak Pak sama peletakan batu pertama. Pak Kadisnya juga. Inilah hasil pengumpulan kita. Dari duit Bapak itulah. Berada dengan uang 10.000. Kamu berapa bungkus rokok Pak? Saya bilang gitu kan. Betul Pak. Oh katanya saya 2 bungkus gudang garam Surya. Berapa? 65.000. Bisa enggak Bapak itu satu bungkus itu berapa batang? 20 batang. Jadi 40 batang Bapak. Bisa enggak satu batang disisihkan, tidak diisap hari itu? Untuk apa Pak? Pokoknya sisihkan dulu lah 1 batang sehari dari 2 bungkus itu. Jadi kalau sebulan kan 30 batang. Iya. Kali 1.000 30.000. Udah bisa infak sama zakat. Ketawa dia kan, ngangguk setuju. Tapi itu tadi balik lagi tuh. Susah ya Pak ya menyadarkan itu. Karena ya mungkin pertama angka literasi kita memang masih kurang ya Pak dibanding dengan ini. Jadi sangat susah gitu ya.
Tapi selain dari situ, saya akui tadi pengumpulan dari dinas-dinasnya berarti sudah banyak Alhamdulillah. sinergi nih Pak ya. Hanya satu dinas yang masih minus, Mm-mm. dinas pendidikan. Padahal dinas pendidikan paling banyak ya, Iya betul. dari kepala bagian, Mm-mm. kepala bidang. Alhamdulillah walaupun sedikit ada. Seluruh camat Mm-mm. 400, 600 sebulan kan sesuai dengan. Oke. Apa di Basnas Lahat juga sering ngadain sosialisasi mungkin ke sekolah Pak sebagai pengenalan literasi dini gitu ke ke anak-anak gitu, mungkin dari tingkat SMA, SD, SMP gitu. Udah pernah melakukan sosialisasi belum Pak? Sudah kita lakukan dengan dibagi ya. Tadi MKKS-nya kan. Oke. Musyawarah kerja kepala sekolah kan ada kepengurusan itu kan. Oh iya. Ada menyusun kurikulum segala macam itu. Melalui ini supaya dia bisa menghimpun. Tidak kita langsung terjun ke satu sekolah. 365 desa. Bayangkan. 365 desa. 203 RT. 203 RT. 16 kelurahan. 16 kelurahan. 5 tahun kita kejar tidak akan sampai. Belum lagi dalam satu desa satu kecamatan itu beberapa sekolah. Iya betul. Nah, jadi kita pergunakan birokrasi di dinas yang bersangkutan. Yang masih jadi harapan ini dinas pendidikan inilah. Yep. Kita ada apa-apa lah Pak ya, menepuk air di dulang kan. Jumlah ASN non P3K di dinas pendidikan staf ini hampir 120 orang. Tapi masuknya hanya 200.000 zakat, 200.000 infak, cuma 400.000. Kita sudah audiensi, sudah didatangi, segala regulasinya kita kumpulkan, sudah bicara di meja makan kadang-kadang kan. Jadi setelah kami tarik kesimpulan berhasil atau tidaknya, mainnya tergantung manusianya. Betul. Orang ini apakah dekat dengan agama atau tidak. Contoh dinas kesehatan tadi. Saya tidak mengatakan. Memang dia kader Muhammadiyah orang ini. Ngerti, paham. Kejarnya. Yang P3K baru dilantik saja sudah sudah ini ya. Oke, betul sih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, lanjut lagi nih. Gimana caranya Basnas Lahat sendiri mungkin menjaga transparansi sama akuntability penyaluran itu? Iya, setiap penyaluran kita kan tidak langsung tembak. Iya. Sudah disurvei dulu ya Pak ya? Sebelum kalau yang sifatnya langsung ya. Iya. Bukan yang sifat produk tadi ya. Bukan. Kita melalui kalau kecamatan itu kepala desa. Oh, jadi dimintain datanya. Data, sebab desa itu yang tahu persis masyarakatnya adalah kepala desa. Bukan Pak Camat. Pak Camat membawahi beberapa desa. Iya betul. Begitu juga kelurahan, RT-nya. Dari RT inilah misalnya per RT kita tentukan pakirnya 10, miskinnya 5, marbotnya 2 misalnya, guru ngaji sekian. Jadi kalau untuk marbot dan guru ngaji itu SK pengurus masjid. Kalau untuk pakir miskin itu kepala desa atau RT. Jadi datanya bukan kita yang nembak-nembak. Oh, sudah terdata lah Pak ya. Sudah terdata itu. Jadi tentunya dalam penyalurannya itu enggak salah sasaran dan mungkin transparansinya lebih jelas juga. Dimintakan. Kakaknya, KTP-nya, surat keterangan tidak mampunya. Nah inilah pada umumnya yang berat. Betul Terima Pak. bantuan mau tapi tidak mau membuat surat keterangan tidak mampu. Ini yang susah gitu. Betul, mau terima bantuan itu tapi tidak mau. Suratnya gitu. Masih geng tadi ya, gengsi ya. Betul Pak. Oke. Kalau boleh tahu tuh Pak, kayak target, mungkin target kan Bapak udah berapa tahun Pak di Basnas Lahat kalau boleh tahu? Hampir 5 tahun. Oke. Ini sudah hampir udah 10 mau tahun. Nah, mungkin target di masa-masa kepemimpinan Bapak sekarang, apa target terdekat yang mungkin ingin dilaksanakan dari Kabupaten Lahat tersendiri terkait program-program terbaru gitu Pak? Target pengumpulan atau target penyaluran? Dari target pengumpulan sama penyaluran nih Pak. Kalau boleh kita bahas keduanya nih Pak. Kalau target pengumpulan kami tidak muluk-muluk ya. Oke. Kami sudah pernah mengamandir ketentuan profesor kita. Oke. Pak Nandra. Waktu pertama ketemu dulu. Lu punya segerup dengan aku. Iya. Dia nembak langsung. Yang off balance sheet itu sekian miliar. Kau udah baca itu. Dari mana Bapak datanya? Diam dia kan. Tidak sanggup. Jangan cek itu. Teropongan dari atas, Lahat itu banyak perusahaan. Betul, tidak salah. Betul, tidak salah. Tapi sekarang ini tidak lagi otonom. Sudah ditarik oleh Pak Jokowi, semuanya ke pusat. Iya. Daerah pun, bupati dan wali kota pun, kalau mau ada kebutuhan, dia harus membuat dulu anggaran.
Anggarannya berapa? Jadi idak motong dewe, masak dewe, idak lagi. Iya. Nah, ini kelemahan kita kan. Nah, jadi dalam target pengumpulan dalam waktu dekat ini kami tidak banyak-banyak. Kira-kira Iya, Pak. pengumpulan kita sudah mencapai dari RKT 25 ini 3,5. Tapi terkumpul 2,5. Jadi berapa persen itu? 65% Pak ya? 60%. Jadi hanya kami untuk ke depan ini hanya mau menggolkan dinas pendidikan tadi. Oh, Entah Masya bagaimana caranya, pokoknya dinas pendidikan ini harus Allah. Harus gol, Pak. harus gol. Sebab 5.500 sekolah. Aduh, 5.500 sekolah. Kalau setiap sekolah itu 10 saja 10 guru orang. Mm-mm. SD, guru kelas 6, Iya. guru mata pelajaran 3, agama, Wali- kesenian dan olahraga. Heeh. Kepala sekolah 1, Kepala sekolah 10. Kalau 5.000, kalau 10 berarti 50.000. Betul. Kalau 10.000 saja 50 juta. Betul. Nah ini, jadi kita lihat sengaja kami belum langsung menghadap dengan Pak Bupati dengan Wabub. Nanti kami ajak langsung ketemu dengan Pak Bupati. Oke. Bahkan kalau boleh, kalau akan mengeluarkan zakat, Mm-mm. ya sudah kita bubarkan Basnas Lahat. Kita Jangan, ancam Pak. gitu, ancam gitu. Kita Ancam. lihat dulu nyalinya kan. Oh, iya. Oke nih Pak. Kan tadi Sinsin dengar nih Bapak udah lama ya menjabat di Basnas Lahat ini. Apa sih Pak momen paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai ketua Basnas Lahat? Kesan dari sudut apa kira-kira? Mungkin momen yang yang Bapak rasakan mungkin entah dari apa ya mungkin kayak pengalaman pribadi yang mungkin berkesan gitu selama menjabat itu. Kalau pengalaman pribadi, alhamdulillah lancar-lancar saja, Oke. no problem. Nggak, No tapi ada yang berkesan nggak Pak? Tapi yang berkesan negatif banyak. Kita sudah berusaha sedapat mungkin untuk yang baik daripada yang baik, tetapi tekanan, terutama dari LSM. Selama 5 tahun ini 4 kali kita dituduh, dipitnah, diadukan secara tertulis. Oke. Ya, bahkan sekali didumas ke kantor polisi. Aduh. Tidak tahu apa-apa, kita dituduh, dipanggil ini. Kita wong tua nih kan lah 75 tahun, Pak nih kan. Apa 75 tahun? Oke. Ini 73. Masih Dipanggil tuh. Betul, kita benar, tapi dipanggil hari ini, besok Mm-mm. dipanggil kan lelah sebagai wong tua kan. Sementara Capek, yang Pak, ya? manggil ini apa namanya anak kemarin sore kan. Oh, iya. Walaupun dia di kepolisian itu kan. Nah, jadi kenangan yang semacam inilah yang bagi kita rasanya tinggal berpikir ke depan ini apakah calon lagi atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Mm-mm. Ya. Kita sudah berbuat baik, seberusaha, setiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian kita Transparansi. publikasikan Pak Iya, ya, baik betul. ke media sosial, media cetak, apa-apa ke koran terus itu. Mm-mm. Tapi mereka pandangannya begitu. Nah inilah sebenarnya. Kalau yang lain-lain tidak ada, udah bagus semua. Alhamdulillah bagus ya. Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak ya. Sebelum kita di akhir, tapi masih banyak nih aku mau nanyain nih. Gimana sih Pak Bapak menjaga semangat Bapak dalam mengelola zakat nih? Perlu diingat, Oke. Allah Kita hanya catat. mengizinkan ya, yang dalam bentuk mubram itu masalah urusan nyawa, ajal. Fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang hal takdir ini kehendak Allah, tidak usah kita bicarakan. Makanya hidup satu, permasalahan jangan dijadikan masalah. Ingatkan itu, apa saja? Rumah tangga, dinas, organisasi, masyarakat, permasalahan jangan dijadikan masalah. Selagi manusia hidup, Pasti ada hukum masalah. alam pasti ada masalah. Oh, iya. Hanya diberikan hak oleh Allah kamu untuk berusaha dan berdoa. Lebih dari dua itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itulah tidurnya, makan alhamdulillah, Pak ya. Pikiran tenang gitu Pak Pikiran ya. tenang. Udah. Oh, betul. Oh, berarti kuncinya Kata nih. kunci satu lagi, Boleh. kita berprinsip hanya mengajak kebaikan. Selebihnya mau nurut, alhamdulillah. Tidak ya jangan. Oke, dipaksakan. ada dua nih Pak ya. Yang No. pertama, masalah jangan dianggap jadi masalah, Jangan dimasalahkan. jangan dimasalahkan. Yang kedua, Usaha dan doa. mengajarkan Ah, kebaikan. kebaikan. Oke, perlu dinotis nih Pak. Soalnya anak-anak Gen Z ini masalahnya dibuat masalah Jangan. jadi. gitu. Lagi tidak ada masalah, lagi jadi masalah. Nah itu Pak. Ini sudah ada masalah, jangan dipermasalahkan. Oke, boleh Pak. Kayaknya aku catat nih buat prinsip aku nih Pak. Oke.
Jika Bapak bisa menyampaikan satu pesan nih Pak kepada Muzaki yang mungkin sedang nonton di live kita atau mungkin nanti lihat di video podcast kita Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Muzaki atau yang memberi zakat itu sendiri? Harapan kita para muzaki, seorang muslim, ingat yang akan kita bawa pulang ke rahmatullah hanyalah amal ibadah kita. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk Lahat di masa depan melalui kekuatan zakat ini? Harapan kita yang sekarang ini kita pertahankan, dan pengumpulan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian kemudian ke depan akan lebih meningkat lagi. Kita selalu berusaha mendekati segala macam lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, birokrasi untuk menggalakkan pembayaran dan kewajiban ini. Itu satu-satunya jalan. Iya, betul sekali Pak ya. Insya Allah sekali Pak ya. Sahabat Basnas, Basnas Provinsi maupun Basnas Lahat yang mungkin sudah melihat kita dari perbincangan dari tadi, dari awal sampai akhir ini, kita banyak belajar bahwa zakat itu bukan sekedar angka, bukan sekedar kewajiban juga. Zakat adalah energi kebaikan yang menggerakkan kehidupan. Dari mustahik yang tersenyum, dari anak-anak yang bisa sekolah, dari UMKM yang kembali berdaya, sampai cita-cita umat yang lebih mandiri. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Terus inspirasinya juga, ilmunya, ditambah lagi tadi pesannya. Mungkin boleh diulangi lagi nih Pak, kata-kata hari ini. Yang tadi. Iya, boleh kata-kata mutiaranya Pak. Bertemu jangan jemu. Oke, cakep. Berpisah jangan gelisah. Cakep. Bukan perpisahan yang harus kau tangisi, tetapi pertemuanlah yang wajib kau sesali. Masya Allah sekali, boleh dicatat ya Sobat BMC Studio atau mungkin Sobat Basnas sekalian. Oke, dan untuk kita semua marilah jangan tunda lagi ya untuk tunaikan zakat, infak, sedekahnya khususnya ke lembaga terpercaya yaitu Basnas maupun Basnas Lahat ataupun di Basnas Provinsi Sumatera Selatan, karena di balik setiap rupiah yang kita keluarkan ada doa, ada harapan, ada kehidupan yang bangkit. Mungkin itu saja. Aku Sinsin Asmi dan Bapak Haji Hamdi Arsal. kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.